Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran dasar penanganan bahan hasil pertanian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar pada bab pertama, yaitu tentang pengelompokan komoditas hasil pertanian, dan harapan Ibu kalian bisa memahami tentang pengelompokan komoditas hasil pertanian. Nah, untuk pertemuan hari ini kita belajar bab 2 tentang sifat-sifat komoditas hasil pertanian. Kita langsung saja ya. Hasil pertanian merupakan produk budidaya satu jenis tanaman. Masing-masing bahan hasil pertanian mempunyai sifat dan karakteristik yang berlainan satu dengan yang lainnya. Perbedaan karakteristik dan sifat yang dimiliki oleh komoditas hasil pertanian akan mempengaruhi perlakuan yang diberikan pada komoditas tersebut, baik secara prapanen, saat panen, maupun pasca panen. Mengetahui sifat-sifat bahan hasil pertanian sangat diperlukan dalam penanganan komoditas hasil pertanian, baik pengolahan maupun penyimpanan produk. Jadi, tahukah kalian apa saja sifat hasil bahan pertanian? Beberapa sifat bahan pertanian yang penting untuk diketahui antara lain sifat fisik, sifat kimia, sifat fisiologis, dan sifat biologis. Sifat fisik merupakan sifat komoditas hasil pertanian yang berkaitan dengan kondisi komoditas yang dapat diamati secara visual. Kemudian, sifat kimia merupakan sifat komoditas hasil pertanian yang berhubungan dengan zat gizi yang terkandung di dalam bahan hasil pertanian. Sifat fisiologis merupakan sifat komoditas hasil pertanian yang berhubungan dengan proses metabolisme, dan sifat biologis merupakan sifat komoditas hasil pertanian dipandang sebagai massa yang masih memiliki kehidupan di dalamnya. Berikut ini adalah sifat fisik yang bisa dilihat dari secara visual atau bisa dilihat dengan menggunakan panca indera kita, yaitu yang pertama adalah warna. Karena warna yang menarik adalah sebagai daya tarik untuk konsumen. Beberapa produk alami mempunyai citra warna yang khas, seperti tomat, kemudian cabai besar, dan stroberi itu dia berwarna merah. Kemudian kalau untuk jeruk itu berwarna oranye. Namun dalam produk itu terkadang dihasilkan produk yang warnanya tidak sesuai atau tidak seragam sehingga terjadi keragaman warna. Kemudian yang kedua adalah bentuk. Bentuk komoditas menjadi salah satu indikator dalam mengidentifikasi komoditas hasil pertanian. Bentuk hasil pertanian itu antara lain contohnya seperti bundar, kemudian bulat panjang atau yang disebut dengan oval, dan kerucut. Kemudian sifat fisik yang ketiga adalah ukuran. Ukuran di sini meliputi ya massa, kemudian diameter, panjang, lebar, dan tebal. Kemudian sifat fisik yang keempat itu ada kerapatan atau densitas, merupakan perbandingan massa dengan volume suatu komoditas. Sifat fisik yang selanjutnya
Yang kelima adalah volume. Volume adalah ruang yang ditempatin komoditas hasil pertanian. Biasanya volume berperan penting dalam proses produksi di industri makanan atau minuman. Kemudian, sifat kimia. Sifat kimia pada bahan hasil pertanian meliputi komposisi dan perubahan kandungan zat gizi. Ya, perubahan kandungan zat gizi itu terjadi sejak panen, kemudian pengolahan dan penyimpanan. Adapun kandungan gizi tersebut adalah yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin, dan yang kelima adalah mineral. Reaksi pencoklatan pada karbohidrat. Reaksi pencoklatan adalah reaksi dalam komoditas hasil pertanian yang menghasilkan warna coklat. Perubahan warna ini ada yang menguntungkan tetapi ada juga yang merugikan. Reaksi pencoklatan terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama browning enzimatis dan yang kedua adalah browning non-enzimatis. Untuk browning enzimatis adalah reaksi browning enzimatis melibatkan enzim polifenol oksidase. Warna coklat pada permukaan alpukat yang dipotong dengan pisau merupakan hasil dari reaksi oksidasi antara polifenol dan oksidase. Untuk cara menghambat reaksi browning enzimatis, biasanya yang terdapat di industri itu melakukan dengan cara merendam dengan larutan garam ataupun menggunakan larutan metabisulfit. Kemudian browning non-enzimatis. Reaksi browning non-enzimatis tidak melibatkan enzim dalam komoditas hasil pertanian. Warna coklat merupakan hasil reaksi sukrosa dan gula reduksi yang dipanaskan. Reaksi browning non-enzimatis di antaranya adalah reaksi karamelisasi. Biasanya proses karamelisasi itu terjadi pada pembuatan karamel ataupun karamel untuk pembuatan brownies dan untuk minuman soda. Kemudian sifat biologis. Sifat biologis adalah sifat bahan hasil pertanian secara biologis dipandang sebagai massa yang masih memiliki kehidupan di dalamnya. Perubahan biologis yang terjadi berupa proses perubahan lanjutan serta perubahan fisiologis lainnya. Contohnya seperti buah pisang yang akan mengalami proses pematangan setelah dipanen. Untuk sifat fisiologis yaitu mengalami metabolisme, kemudian fotosintesis, respirasi, dan fermentasi. Nah, berikut ini penjelasan tentang fotosintesis. Jadi fotosintesis adalah reaksi sintesis atau pembentukan dari molekul-molekul sederhana air dan karbon dioksida menjadi molekul kompleks glukosa dan oksigen, dan proses ini berlangsung dengan bantuan sinar matahari dan klorofil. Jadi pada fotosintesis itu terjadi pembentukan pati, air yang diserap melalui akar dan karbon dioksida yang diambil dari udara dibantu dengan sinar matahari itu akan menjadi pati dan digunakan sebagai cadangan bagi tanaman. Jadi itu adalah proses fotosintesis. Kemudian respirasi. Respirasi merupakan suatu proses reaksi metabolisme yang memecahkan molekul-molekul menjadi molekul anorganik yang berupa karbon dioksida, CO2, dan air H2O.
respirasi itu diawali dari glukosa atau yang disebut dengan monosakarida. Ya, jadi buah dan sayur yang jarang memiliki glukosa, tetapi masih dalam bentuk pati ya atau polisakarida, dan pati kemudian dirombak oleh enzim amilase dan maltase menjadi glukosa. Jika komoditas mempunyai kandungan sukrosa tinggi, enzim invertase akan mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian laju respirasi. Laju respirasi ini pada komoditas buah dan sayuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama klimaterik dan yang kedua non klimaterik. Untuk klimaterik sendiri adalah buah yang tidak mengalami kenaikan atau perubahan laju respirasi. Dan untuk non klimaterik adalah buah yang memiliki kenaikan laju respirasi ke tingkat yang paling tinggi sebelum pemasakan, sehingga buah cepat mengalami kerusakan atau pembusukan. Nah, kemudian di sini ada contoh buah klimaterik. Jadi buah yang mengalami pemasakan ya setelah dipanen. Jadi ketika panen itu buah tersebut belum matang, tetapi setelah kita panen, kita diamkan, buah tersebut akan mengalami kematangan sendiri. Itu yang pertama buah pisang, kemudian buah mangga, buah alpukat, ada buah pepaya, buah durian, dan buah sawo. Contoh buah non klimaterik itu ada nanas, ada buah salak, ada rambutan, jeruk, dan buah delima. Karena buah tersebut itu dipanennya saat sudah matang. Tetapi setelah dipanen, buah tersebut tidak mengalami proses pematangan. Jadi ini yang disebut dengan buah non klimaterik. Selanjutnya, identifikasi peralatan pengujian sifat bahan pertanian. Identifikasi bertujuan untuk menetapkan sifat-sifat komoditas hasil pertanian. Prosedur umum cara identifikasi hasil pertanian adalah yang pertama itu dapat menyiapkan sampel, kemudian melakukan preparasi komoditas agar tidak mengganggu pengujian, kemudian sampel uji dengan alat yang sesuai agar hasilnya itu objektif. Contohnya dengan menggunakan jangka sorong, kemudian penetrometer, neraca, laktodensimeter, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu baru kita catat hasil yang sudah diperoleh. Nah, jadi di sini Ibu Guru akan memberikan contoh peralatan pengujian sifat bahan hasil pertanian ya. Jadi cara kerja peralatan pengujian untuk identifikasi sifat komoditas hasil pertanian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada peralatan yang namanya penetrometer atau menguji tekstur. Nah, cara kerja peralatan tersebut adalah yang pertama, gunakan alat pengupas kentang atau pisau untuk menghilangkan lapisan kulit pada buah. Kemudian putar tombol trailing ke angka 0. Kemudian yang ketiga, posisikan penetrometer tegak lurus terhadap buah. Dan yang keempat, pelan-pelan tekan sensor sampai menembus daging buah. Kemudian yang kelima, setelah menembus daging buah, bacalah nilai pengukuran dan jarum dialnya menunjukkan berapa hasilnya. Itu untuk alat penetrometer penguji tekstur serta cara kerja dari alat tersebut. Kemudian alat yang selanjutnya adalah laktodensimeter atau yang disebut dengan menguji berat jenis. Nah, cara kerja peralatan tersebut ya, itu yang pertama
Masukkan susu homogen sampai kurang lebih 2 atau 3 gelas ukur. Kemudian cara yang kedua, masukkan laktodensimeter ke dalam gelas ukur. Kemudian cara yang ketiga, tunggu sampai alat itu berhenti bergoyang. Dan cara yang keempat, bacalah skala yang ditunjukkan oleh laktodensimeter. Jadi itu cara kerja dari peralatan laktodensimeter untuk menguji berat jenis. Kemudian peralatan yang selanjutnya itu ada namanya hand refraktometer. Refraktometer itu untuk menguji total padatan terlarut. Nah, cara kerjanya itu yang pertama, teteskan 1-2 tetes cairan sampel yang akan diukur. Kemudian tutuplah prisma secara perlahan agar cairan tidak tumpah. Dan cairan harus menutupi seluruh permukaan prisma dan tidak terbentuk gelembung udara. Jadi tidak boleh ada udara yang masuk ya ketika prisma itu ditutup. Kemudian cara yang ketiga, arahkan alat ke sumber cahaya yang cukup agar bias melihat batas biru dan putih dengan jelas. Setelah itu, cara yang keempat, bacalah skala yang ada di perbatasan biru dan putih. Demikian materi yang Ibu bahas pada hari ini tentang sifat-sifat komoditas hasil pertanian. Jika kalian kurang paham, ya kalian boleh bertanya dengan Ibu dan kalian boleh mencari referensi-referensi tentang sifat-sifat komoditas bahan hasil pertanian, ya. Dan saya harapkan pula ketika Ibu memberikan penjelasan melalui video berikut ya seperti ini ya, kalian itu tetap semangat dalam belajar walaupun kalian itu belajarnya di rumah ya. Itu saja yang saya sampaikan. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.